قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Begini teman-teman sekalian, ada dua hal yang kita disuruh tinggalkan, ada satu hal yang suruh kita pertahankan. Halal dipertahankan, syubhat dan haram ditinggalkan. Tahu syubhat itu apa? Syubhat itu gini, kalau buah ini antum ragu, ini mateng, ini rusak, atau masih bagus ya? Seperti buah gitu. Dalam Islam itu nggak usah dimakan buah itu. Jadi ini contoh saja ya, maksudnya ini syubhat. Ini ragu-ragu bagus nggak ya? Apalagi kalau ada ulatnya. Kita disuruh ambil buah yang high quality saja. Yang paling bagus mana? Ini ambil. Udah, itu yang halal. Murnikan dengan yang halal, aman. Itu yang dimaksud. Jadi jangan cuma nyerempet-nyerempet kepada yang haram nih. Karena banyak sekali konsekuensinya. Sedikit salah jadi masalah nih. Saya sudah pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Kalau tembok rumah kita jebol, masuk angin, masuk nyamuk, bisa masuk hujan, ada dua cara. Untuk menghindari tiga masalah nih. Masuk angin, masuk nyamuk, serangga, dan bisa masuk hujan pada saat hujan. Ada orang menanggapi tiga masalah itu dengan satu cara, dan ini salah. Dia pakai selimut. Pakai selimut ini membuat dinginnya mungkin berkurang, tapi nyamuknya nggak bisa dikanter, nggak bisa ditahan. Hujan kalau masuk tetap masuk, nggak bisa dia buat apa-apa. Kalau dia berdiri pun mau pergi minum atau dia tidur kemudian tersingkap selimutnya, membuat dia susah, gitu kan? Akhirnya tetap aja dia kedinginan. Ini kurang efektif dan ini yang banyak umat Islam lakukan nih. Cuma pakai selimut saja. Masih berbaur dengan hal-hal yang haram, yang syubhat. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Ini sampai kapan nggak apa-apa deh ini? Di buku amal antum nanti terus nggak apa-apa deh semua ini. Masalah ini, gitu kan? Cara yang terbaik, ambil batu bata, pakai semen, tutup tuh lubang. Selesai. Udah. Jadi biar kita nggak pakai selimut, nggak masalah. Dan tiga masalah selesai. Nggak ada dingin, nggak ada hujan, nggak ada nyamuk. Gitu kan? Tutup semua itu pergaulan dengan orang-orang yang buruk. TV tidak baik, tutup, matiin, jangan dinonton. Udah selesai. Jangan bilang nggak apa-apa saya mau nonton berita. Bohong, habis itu iklan. Lihat lagi orang pakai sampo. Sebentar nyerempet ke sinetron, nggak apa-apa deh setengah jam. Dan nggak apa-apa sampai kapan nih nggak apa-apanya. Nggak bisa, tutup, udah selesai. Nggak bisa, harus hijrah memang. Kalau mau aman memang begitu. Kan gitu. Karena begini, perbuatan amal soleh kalau makin kental dan jauh dari perbuatan dosa, itu makin terasa nanti kehusyuannya tuh. Kalau ada di antara hadir di sini bertanya kepada saya, Ustaz saya sholat tidak khusyuk, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Atau apa penyebabnya? Jawaban saya, Anda masih punya dosa yang terganjal, gitu kan? Itu mengganjal dosanya itu. Jadi kalau kita coba khusyuk nggak bisa, kita malas baca Quran, malas ibadah, itu ada dosa yang ganjal. Coba muhasabah deh. Lihat dalam satu minggu ini dosa apa yang masih rutin antum kerjain. Oh jam 8 pagi masih nonton gosip misalnya. Oh ini masih sering mengiyakan nota palsu, nggak apa-apa deh tanda tangan. Absen di kantor, gitu kan. Nggak masuk temannya ditelepon, absenin saya ya. Bohong semua tuh gimana? Masuk di jalan melanggar lalu lintas, nggak apa-apa deh. Nah ini bagaimana caranya? Hah? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Lah iya itu melanggar dilarang tetap nggak mau. Kecuali kalau dalam keadaan karena memang pemerintah bolehkan mungkin darurat memang tidak bisa ambulan jalan. Mau orang harus ke rumah sakit mungkin sesuatu. Kalau antum lagi santai untuk apa? Jadi banyak-banyak pelang-pelang sampo perempuan telanjang. Antum sudah pungkirin belum tuh? Kita masuk di mall, belanja, dengar musik. Kita nggak mau dengar musik, tapi dengar. Tetap aja sama, gitu kan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari. Masalahnya banyak kesalahan-kesalahan. Jadi harus hati-hati, Allahu a'lam. Nah itu kalau masih ada sumber-sumber dosa, itu akan mempengaruhi kenikmatannya ibadah. Orang kalau tutup nih, jadi seperti timbangan ya, ini timbangan dosa, timbangan pahala. Kalau dia masih berimbang, maka khusyuknya ini hilang, nggak ada. Dosanya juga tidak enak. Karena ini masih berimbang. Jadi setengah-setengah. Kalau ada orang mabuk, jam 2 malam, tapi dia jaga sholat 5 waktunya. Sambil mabuk, sambil, waduh sebentar subuh nih. Nggak enak mabuknya itu. Setengah-setengah dia, karena masih gabung-gabung. Sekalian jadi orang buruk deh. Tapi ingat neraka, bukan saya sarankan.
Atau jadi orang baik, tinggalkan tuh semua, gitu kan? Nikmatin yang ada. Kalau orang yang berbuat amal soleh, teman-teman sekalian, tidak mendapatkan makan, kelaparan, susah hidupnya, susah kita jadi orang soleh. Enggak kok, enak, makan banyak, minum bisa, tidur bisa. Malah orang soleh dilarang begadang, bisa bangun tengah malam. Ini enggak begadang, dengar musik sampai pangpung di kupingnya. Apa ini berjam-jam? Kayak orang bodoh semua, ngomong teriak-teriak sama temannya, minum khamar. Apa ini? Apa itu? Kenikmatan dari mana dikatakan kenikmatan? Syaitan hiasi buat mereka. Setengah mati berzina, kemas, hanya untuk pergi sama pacarnya jauh ke Ancol berapa jam, gitu kan? Dan ketakutan, nanti hamil jadi masalah, rusak namanya. Nikah tinggal 10 menit, kalimat akad, lamar baik-baik, nikah. Silakan berhubungan badan setelah itu 1000 kali, nggak apa-apa. Sepuas-puasnya pacaran setelah itu, silakan pergi berdua, makan, minum, tidak ada yang ditakutin, semua dengan ketenangan jiwa. Kalau hamil pun tidak ada ketakutan, anak jelas statusnya, dapat pahala. Kenapa harus yang haram? Apa hubungannya gitu? Cobalah jadi orang yang baik gitu.